Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ana dengan NIM A241241119. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas awal percobaan 4, yaitu IMPLUS. Kemudian dalam percobaan dalam tugas awal ada tujuan percobaan. Yang pertama itu menganalisis grafik gaya terhadap waktu atau V, di mana pengertiannya itu untuk mengetahui karakteristik artinya itu di mana untuk mengetahui karakteristik temperatur waktu. Artinya itu untuk mengetahui karakteristik temperaturnya. Yang kedua itu menentukan perubahan momentum. Artinya itu benda sebelum dan sesudah tumbukan. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan dalam percobaan ini ada 11, yaitu yang pertama itu Pascal System 1,2 meter sebagai rel lintasan Pascal atau mobil lintasan. Kemudian yang kedua itu for accessories breaker sebagai dudukan untuk sebagai dudukan atau sensor untuk penyangga. Sebagai dudukan atau penyangga untuk sensor gaya. Kemudian yang keempat itu ada smart timer fixed frames. Yang kelima itu photo gate head. Yang keenam itu free sensor untuk mengukur tumbukan saat Pascal menabrak bumper. Kemudian yang ketujuh itu mass blast, digunakan untuk mengukur massa Pascal secara akurat. Kemudian yang ketujuh itu ada 850 universal inverse alat penghubung sebagai sensor komputer. Kemudian Kemudian yang ke-10 itu Pasco Capaston software sebagai perangkat lunak komputer untuk merekam. Kemudian yang ke-10 itu Pasco Capaston software perangkat lunak di komputer untuk merekam, membuat grafik dan menganalisis data dari semua sensor dari gaya, kecepatan atau waktu. Kemudian bumper tip alat tumbukan yang terpasang di ujung lintasan. Kemudian Pascal, mobil kecil yang bergerak. Kemudian yang terakhir itu Pascal, mobil kecil yang bergerak di lintasan atau sebagai objek yang diamati. Kemudian di dalam percobaan IMPLUS terdapat teori hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada toleransi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut
total sistem akan tetap atau konstan. Kemudian rumus momentum sudut itu L sama dengan I dikali omega, di mana L itu adalah momentum sudut kilogram meter kuadrat per sekon, kemudian I-nya itu momentum inersia kilogram meter kuadrat, kemudian omeganya itu adalah kecepatan sudut. Inti dari hukumnya itu jika eksternal sama dengan 0, maka L awal sama dengan L akhir, atau I1 atau I1 dikali dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Contoh sederhananya itu seorang skater yang merentangkan tangan saat berputar akan Contoh sederhananya itu seorang skater yang merentangkan tangannya saat berputar akan memperlambat putarannya, dan ketika menarik tangan ke dalam kecepatannya meningkat. Ini terjadi karena momentum sudut tetap, tetapi momentum inersianya berubah. Kemudian bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Kemudian bunyi hukum kekekalan momentum sudut, jika tidak ada gaya luar atau teorisi eksternal yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut total sistem tersebut akan tetap atau gagal. Artinya itu, jika suatu benda atau sistem berputar tanpa dipengaruhi oleh torisi luar, maka kecepatan putarannya bisa berubah, tapi momentum sudutnya tetap. Contoh sederhananya itu seorang penari berputar dengan tangan terbuka lalu menarik tangan ke dalam, ia berputar lebih cepat, tapi momentum sudutnya tetap karena tidak ada teorisi luar yang bekerja. Penerapan hukum kekekalan momentum sudut di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, permainan seluncur es atau ice skater. Saat berputar, pemain merentangkan tangan akan berputar lebih lambat, dan saat menarik tangan ke dalam, putarannya lebih cepat. Karena momen inersia berubah, tetapi momentum sudutnya tetap. Yang kedua itu penari balet atau senam. Sama seperti skater, penari ini mengatur kecepatan putaran dengan mengubah posisi tangan dan kaki. Ini memanfaatkan hukum kekekalan momentum sudut. Yang ketiga itu roda sepeda atau ban motor berputar. Saat sepeda motor bergerak, roda menyimpan momentum sudut. Bila tidak ada gaya luar, misalnya pengamen atau gesekan, maka roda akan terus berputar. Kemudian materi-materi ini saya dapatkan dari sumber-sumber. Yang pertama itu Sarway R. A. Dan Jawed J.W. 2014 dalam buku Physics for Statistics and English with Modern Physics 9TH ed. Kemudian yang kedua itu Typler P.A. dan Moskage 2008 dalam buku Physics for Statistics and English 6TH ed. W. H. Freeman and Company.
Kemudian yang ketiga itu Holiday D dan Rasnik R dan Wilker J 2013 Fundamentals of Physics 10 TH ed Wiley.